Gempa bumi dengan magnitudo 3,4 mengguncang wilayah Masohi dan sekitarnya. Warga temukan muatan KLM Panji Saputra. Selamat malam saudara, program Maluku hari ini edisi Rabu 22 Januari 2020 kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Dewi Olivia Tanah Itu Mesing. Dan saya Hendrian Lohis. Selain dua berita utama tadi, tim redaksi juga telah menyiapkan sejumlah berita untuk saudara simak. Dan kita awali Maluku hari ini dengan berita tentang gempa bumi guncang Masohi. Saudara, gempa bumi tektonik dengan magnitudo 3,4 Rabu pagi mengguncang wilayah Masohi dan sekitarnya. Warga diminta tetap tenang karena gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami. Rabu pagi sekitar pukul 10.09 waktu Indonesia Timur, kota Masohi dan sekitarnya diguncang gempa bumi berkekuatan 3,4 skala Richter. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 3,32 Lintang Selatan dan 128,92 Bujur Timur, atau tepatnya berlokasi di Laut 2 km bagian utara Masohi, Maluku Tengah dengan kedalaman 10 km. Dalam press release yang disebar melalui situs resminya, BMKG menyebutkan gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar lokal. Gempa bumi dengan kekuatan 3,4 magnitudo juga turut dirasakan oleh sebagian masyarakat di kota Masohi. Hingga saat ini pihak BMKG maupun BPBD setempat belum menerima adanya laporan kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Pantauan BMKG hingga pukul 10.32 waktu Indonesia Timur menunjukkan tidak adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Masyarakat diminta tetap tenang dan menjalankan aktivitas seperti biasanya, serta tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari Masohi, Maluku Tengah, kontributor TVRI Patahila Sia melaporkan. Saudara, 8 buah drum berisi bahan bakar aftur yang diduga diangkut KLM Panji Saputra yang dinyatakan hilang kontak sejak tanggal 8 Januari lalu ditemukan warga di sekitar perairan Kepulauan Toyando, Kota Tual, Selasa sore. Kepala Basarnas Ambon Muslimin menyampaikan setelah mendapat kabar dari warga sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Timur, Posar Tual mengerahkan KN SAR 242 Baharata ke lokasi ditemukannya 8 buah drum berisi bahan bakar aftur itu. Delapan buah drum berisi bahan bakar aftur, kursi dan dek kapal yang diduga diangkut dan milik kapal layar motor KLM Panji Saputra ditemukan warga di sekitar perairan Kepulauan Toyando, Kota Tual, Selasa sore. Ditemukannya material yang diduga muatan KLM Panji Saputra itu setelah 4 hari dilakukan pencarian oleh tim gabungan Basarnas Ambon dengan melibatkan 2 pesawat TNI Angkatan Laut dari Koarmada 3 Sorong dan Pangkalan Biak, Papua. Kepala Basarnas Ambon Muslimin menyampaikan pihaknya telah mengerahkan KN SAR 242 Barata ke lokasi penemuan sejumlah material itu melalui pos SAR Tual. Dari kondisi ditemukannya serpian atau temuan-temuan itu bahwa ini diakibatkan dihantam ombak sehingga mungkin mengalami pecah dan tenggelam gitu. Jadi setiap temuan di lapangan kita selalu koordinasi dengan tim SAR gabungan di mana di dalamnya dari TNI dan Polri, karena dalam pelaksanaan operasi SAR di mana kita melaksanakan tim SAR gabungan terdiri dari TNI Polri. Jadi sehingga setiap temuan-temuan dikoordinasikan bahwa barang ini betul-betul milik KLM Panji Saputra. Kalau masalah penumpang, untuk saat ini kami belum bisa memastikan bahwa korban ke-6 orang ini meninggal atau tidak gitu. Karena sampai saat ini juga kita belum mendapatkan informasi terkait keberadaan korban. Ya mudah-mudahan korban ke-6 orang ini terbawa arus dan terdampar di pulau-pulau seputaran Pulau Toyando.
Kapal layar motor bermuatan sekitar 5.000 liter bahan bakar aftur berangkat dari Ambon pada tanggal 7 Januari menuju Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sesuai estimasi perjalanan, KLM Panji Saputra seharusnya tiba pada tanggal 11 Januari. KLM Panji Saputra berpenumpang 6 orang, terdiri atas 4 orang diantaranya ABK dan 2 lainnya adalah anggota TNI dari Kodam 16 Patimura yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Saudara, berikut kami akan menghubungi reporter TVRI Minggus Noya yang akan melaporkan informasi terbaru mengenai KLM Panji Saputra yang dinyatakan hilang kontak sejak tanggal 8 Januari lalu. Baik Minggus, silakan dengan laporan terbaru Anda mengenai informasi KLM Panji Saputra. Basarnas Ambon dapat saya laporkan bahwa 8 buah drum berisi bahan bakar aftur, kursi dan dek kapal yang diduga diangkut dan milik kapal layar motor KLM Panji Saputra ditemukan warga di sekitar perairan Kepulauan Toyando, Kota Tual, Selasa sore. Ditemukannya material yang diduga muatan KLM Panji Saputra itu setelah 4 hari dilakukan pencarian oleh tim gabungan Basarnas Ambon dengan melibatkan 2 pesawat TNI Angkatan Laut, DRI Koarmada 3 Sorong dan Pangkalan Biak, Papua. Kepala Basarnas Ambon Muslimin menyampaikan pihaknya telah mengerahkan KN SAR 242 Barata ke lokasi penemuan sejumlah material itu melalui pos SAR Tual. Dan untuk mengetahui informasi selanjutnya di samping saya ada Kepala Basarnas Ambon Pak Muslimin. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Ya Bapak. Pak Muslimin, bagaimana dengan proses pencarian 4 sampai 5 hari ini seperti apa? Ya, terima kasih. Adapun proses pencarian terkait dengan kecelakaan KLM Panji Saputra yang mengalami lost contact pada tanggal 7 Januari hingga tanggal 8 Januari 2020. Estimasi waktu dari penyampaian pelapor bahwa kapal tersebut lost contact mulai tanggal 12 sudah tidak bisa komunikasi lagi, namun dari pihak TNI sudah melakukan pencarian secara internal atau mandiri untuk berupaya mencari tahu posisi di mana KLM Panji Saputra, namun hingga 7 hari ke depan titik terang juga belum ditemukan sehingga melaporkan ke Basarnas untuk minta bantuan melakukan pencarian. Sehingga pada tanggal 18 kita buka operasi SAR secara resmi untuk melakukan pencarian KLM Panji Saputra di mana titik duga koordinat di seputaran perairan Banda, Tual dan Saumlaki. Namun pada hari keempat telah ditemukan titik terang, ditemukannya berupa drum berjumlah 8 buah oleh masyarakat nelayan setempat, dan selain daripada drone ditemukan juga ditemukan kursi dan tutup dek kapal, dan informasi terbaru juga hari ini ditemukan tas berisi pakaian dinas luar negeri atas nama Aminuddin Ali. Berarti proses pencarian itu masih terus dilakukan Bapak? Iya. Untuk proses pencarian hari ini masih dilakukan dan masih dilibatkan 1 unit pesawat CN-235 milik TNI Angkatan Laut untuk mencari atau menyisir di mana titik duga di perairan Pulau Toyando yang ditemukan drum tersebut. Dan selain daripada pesawat CN juga dikerahkan KN SAR Barata dan KPLP dan Schrader dan KN Abimanyu yang standby untuk menunggu informasi terkait apabila di titik-titik lain ada ditemukan sehingga KL-KL yang lain bisa meluncur lebih cepat begitu. Ada kendala dalam proses pencarian ini Bapak, seperti cuaca dan sebagainya? Ya, untuk cuaca salah satu kendala buat tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian, di mana saat ini di perairan Maluku cuaca sangat ekstrim, ombak 125 sampai dengan 2,5 meter di luar. Baik Pak Muslimin, terima kasih atas informasinya. Kita berharap bahwa pencarian korban dapat terus dilakukan dan semua dalam keadaan baik-baik. Terima kasih, selamat bertugas Pak Muslimin. Terima kasih sama-sama. Baik, bahwa kapal layar motor bermuatan sekitar 5.000 liter bahan bakar aftur berangkat dari Ambon pada tanggal 7 Januari menuju Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sesuai estimasi perjalanan KM Panji Saputra seharusnya tiba pada tanggal 11 Januari.
KLM Panji Saputra berpenumpang 6 orang, terdiri atas 4 orang diantaranya ABK dan 2 lainnya adalah anggota TNI dari Kodam 16 Patimura yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Baik, terima kasih Minggus atas laporan Anda terkait dengan KLM Panji Saputra yang dinyatakan hilang sejak tanggal 8 Januari lalu. Dan saudara, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan selepas jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Di era informasi yang semakin cepat, menembus ruang dan waktu, kami hadir memberi kemudahan pelayanan publik. Pelayanan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. AHU Online, kami pasti. Yuk tonton program-program menghibur dan positif yang menambah wawasan kalian. Bernyanyi bersama teman-teman bertalenta luar biasa. Ayo bernyanyi. Sedang main mobil-mobilan. Belajar bahasa Inggris satu hari satu kosakata. Kukuryu. Mengajakmu berkeliling Indonesia melihat potret anak-anak Nusantara. Anak Indonesia. TVRI, media pemersatu bangsa. Indonesia negeri kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau. Dari ribuan gugusan pulau itu, saya akan menuju ke salah satu kabupaten di bagian selatan Provinsi Maluku, Kepulauan Tanimbar. Sebagai daerah kepulauan, penduduk Tanimbar lekat dengan kehidupan bahari, dunia kemaritiman, bahkan telah dikenal oleh nenek moyang mereka sejak berabad-abad lampau. Jangan lupa untuk berwisata ke Samlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dari Maluku untuk Pesona Indonesia. Saudara, kembali menyaksikan Maluku hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, ujian sekolah berstandar nasional untuk siswa sekolah dasar mulai tahun ini dihapus. Ujian tersebut diganti dengan ujian sekolah. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP Abdul Muti mengatakan, prosedur operasional standar ujian sekolah berstandar nasional diganti mulai tahun 2020. Nantinya yang berlaku adalah ujian sekolah. BSNP juga telah mengeluarkan prosedur operasional standar untuk ujian nasional bagi siswa SMP dan SMA untuk tahun ini. Prosedur operasional standar ujian nasional yang baru itu tidak memiliki perubahan yang signifikan atau cenderung sama dengan ujian nasional tahun lalu. Moda ujian nasional masih tetap seperti tahun lalu dengan berbasis komputer dan berbasis pensil kertas. Selain itu, dalam prosedur itu juga disebutkan tentang perubahan ujian nasional perbaikan. Nantinya ujian nasional perbaikan akan berubah menjadi ujian ulangan. Jika pada Permendikbud sebelumnya ditetapkan ujian nasional perbaikan dikhususkan bagi siswa SMA SMK sederajat, namun pada Permendikbud tahun ini diubah menjadi ujian ulangan. Pesertanya pun diperluas mencakup siswa SMP sederajat. Saat ini Badan Standar Nasional Pendidikan masih fokus untuk pelaksanaan ujian nasional tahun ini. Untuk tahun depan akan dikomunikasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang format ujian itu.
Sementara anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Sianto mengatakan, ujian sekolah berstandar nasional untuk tingkat sekolah dasar sudah ditiadakan. Sekolah harus membuat sendiri soal ujian masing-masing. Dengannya dibutuhkan kesiapan sekolah untuk membuat soal-soal ujian bagi siswa peserta ujian yang ada di sekolah mereka. Riki Nikiulu, Edmond Tupan melaporkan. Saudara, realisasi dana desa di seluruh kabupaten kota di Maluku tahun anggaran 2019 masih saja menuai ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat dipicu cara kerja pemerintah desa yang dianggap tidak transparan serta pemanfaatan yang tidak tepat sasaran. Di balik capaian serapan anggaran dana desa di Maluku yang diakui cukup menggembirakan di tahun anggaran 2019 lalu, malah diiringi polemik di tengah masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih menyoalkan tata kelola dana desa yang dianggap tidak transparan dan salah pemanfaatan. Pengamat administrasi pemerintahan Wahab Tuanaya beranggapan masih adanya polemik terkait realisasi dana desa dikarenakan ketidakpuasan masyarakat atas cara kelola maupun hasil yang didapat. Tuanaya berasumsi masyarakat desa sering menilai kinerja pemerintah desa yang tidak transparan dan tidak fokuskan pemanfaatan dana desa bagi pemberdayaan masyarakat. Hal pengelolaan keuangan yang salah berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku. Pemerintah desa sekarang ini itu kalau menurut hemat saya tidak terlalu menforsir kepada ketentuan yang memang digarisbawahi oleh pemerintah. Dana desa yang seharusnya lebih dioptimalkan pada program-program pemberdayaan masyarakat itu kalaupun berjalannya dapat terkategori setengah hati, ya, tidak full di dalam pengelola tidak full dalam mengelola program pemberdayaan itu. Kurangnya transparansi pemerintah desa dalam realisasi dana desa juga diungkap pengamat sosial Said Lestaluhu. Menurut Said, masyarakat kadang tidak tahu menahu seputar perumusan program pemanfaatan dana desa hingga hasil kerja yang dibuat. Said mengatakan masyarakat seharusnya diberi peran dari perumusan program prioritas hingga pengerjaan agar mereka bisa tahu program apa yang dibutuhkan maupun besaran anggaran yang direalisasikan. Secara kuantitatif diakui bahwa soal pelaporan semua yes ya, baik ya, itu dari aspek penyelenggara pemerintahan. Namun yang kita tahu bahwa di beberapa hasil penelitian lapangan kita menunjukkan bahwa masih banyak rasa ketidakpuasan soal pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di beberapa negeri, terutama dalam aspek perumusan pengambilan keputusan soal hal-hal apa saja yang diprioritaskan dalam upaya dari sisi pembangunan, kemudian pemberdayaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Nah, saya kira bahwa hal ini membutuhkan aspek pengawasan. Untuk meminimalisir polemik, keduanya memberi solusi bagi pemerintah desa agar bisa melibatkan masyarakat dalam perumusan hingga pengawasan pengelolaan dana desa. Kiaser Turita, Hamzah Tomia melaporkan. Saudara, alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat sejak tahun 2015 ke Maluku terus meningkat. Untuk tahun 2020 penambahan pagu dana desa untuk Maluku mencapai 36 miliar 876 juta rupiah lebih. Dana desa masuk ke Maluku sejak tahun 2015. Pada tahun tersebut, alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat bagi 11 kabupaten kota di Maluku mencapai 334 miliar rupiah lebih. Jumlah tersebut meningkat di tahun kedua pelaksanaan dana desa di Maluku yang mencapai 754 miliar rupiah lebih. Di tahun 2019, dana desa bagi Maluku menembus angka 1.122 miliar rupiah lebih. Untuk tahun 2020, alokasi dana desa bagi Maluku meningkat menjadi 1.159 juta rupiah lebih. Memasuki tahun ke-6 pelaksanaan dana desa di Maluku, total anggaran yang telah dikucurkan pemerintah pusat telah mencapai 5.307 juta rupiah lebih.
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Maluku dari 11 kabupaten kota yang menerima dana terbesar hingga tahun 2020 adalah Kabupaten Maluku Tengah, disusul Seram bagian Timur dan Maluku Tenggara. Ketiga kabupaten tersebut memiliki jumlah desa terbanyak dari 8 kabupaten lainnya di Maluku. Untuk tahun 2020, penambahan pagu dana desa di 11 kabupaten kota di Maluku mencapai 36 miliar 876 juta rupiah lebih. Melalui dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat bagi Maluku diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa semakin meningkat sehingga berdampak positif bagi penurunan angka kemiskinan Maluku yang saat ini masih berada pada level 17% lebih. Frida Raiman Kurniawan melaporkan. Saudara, Maluku saat ini masih kekurangan tenaga pendamping desa. Jumlah tenaga pendamping desa yang dibutuhkan sebanyak 81 orang. Kekurangan tenaga pendamping desa di Maluku berada di desa-desa terluar. Desa-desa terluar di Maluku itu berada di Kabupaten Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, jumlah tenaga pendamping desa yang belum terisi meliputi tenaga ahli pemberdayaan profesional, pendamping desa teknik infrastruktur, dan pendamping lokal desa. Total jumlah pendamping desa yang belum terisi sebanyak 81 orang. Sebagian besar berada di desa-desa terluar di Maluku. Saat ini jumlah pendamping desa yang sudah ada di tingkat kabupaten terluar di Maluku sebanyak 54 orang. Sedangkan jumlah pendamping lokal desa sebanyak 68 orang. Mereka bertugas melayani dan melakukan pendampingan terhadap pengelolaan dana desa di 249 desa dan 29 kecamatan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Maluku saat ini memberi kesempatan bagi masyarakat yang ingin menjadi pendamping desa dan pendamping lokal desa di Maluku. Kesempatan yang dibuka itu diperuntukkan bagi mereka yang bersedia ditempatkan menjadi pendamping desa dan pendamping lokal desa di Kabupaten terluar di Maluku, yakni Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya. Frida Raiman Kurniawan melaporkan. Saudara, tahun 2019 penerimaan Bea Cukai Ambon mencapai 4,9 miliar rupiah yang didapat dari bea masuk dan cukai. Total penerimaan itu meningkat 0,40% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2,2 miliar rupiah. Dari segi penerimaan kepabeanan dan cukai, tahun 2019 merupakan tahun yang luar biasa bagi Bea Cukai Ambon karena mencapai 164,54% dari target yang ditentukan. Total penerimaan 2019 sebesar lebih kurang 4,9 miliar rupiah, sedangkan target yang ditentukan sebesar 3 miliar rupiah. Penerimaan tersebut didapat dari bea masuk sebesar lebih kurang 4,8 miliar rupiah dan dari bea cukai sebesar 45,8 juta rupiah. Pencapaian itu meningkat sekitar 0,40% bila dibandingkan dengan penerimaan di tahun 2018 yang hanya mencapai 2,2 miliar rupiah. Sementara itu dalam kegiatan ekspor barang di tahun 2019 terdapat 11 eksportir yang bekerja sama dengan bea cukai, terdiri dari 9 eksportir komoditi perikanan dan 2 komoditi non-perikanan. Total dokumen mencapai 559 pemberitahuan ekspor barang dengan berat kotor 1.830.328 kg dan 37,4 US dollar devisa ekspor. Kepala Bea Cukai Ambon, Saud Mulia Simbolon, mengatakan pihaknya terus mendorong agar ekspor dari Maluku bukan saja dari komoditi perikanan, tetapi juga dari komoditi unggulan lainnya. Bergeraknya ekonomi Ambon ini bukan hanya dari sektor perikanan, bahkan dari sektor-sektor non-perikanan lainnya seperti dari kehutanan, kemudian dari perkebunan. Kami akan tetap memastikan bahwa peredaran barang kena cukai, fungsi pengawasan kami, dan juga peredaran tadi ada pertanyaan terkait dengan Balpres, kami bisa memastikan bahwa poin-poin titik-titik masuk dari luar negeri itu bisa kami amankan. Sehingga fungsi kami untuk menjaga keamanan terkait dengan peredaran barang larangan dan juga pembatasan itu bisa kami optimalkan di Bea Cukai Ambon ini. Sementara untuk kegiatan impor yang dilakukan pada tahun 2019, ada 46 pemberitahuan impor barang dari 6 importir. Komoditi yang diimpor merupakan komoditas non-perikanan dan menghasilkan pendapatan negara berupa bea masuk sebesar lebih kurang 4,8 miliar rupiah. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Saudara, pengawasan terhadap kode etik hakim di Pengadilan Negeri Ambon akan diperketat di tahun 2020.
sebagai langkah pencegahan pelanggaran kode etik hakim saat memeriksa perkara dalam ruangan sidang. Ketua Koordinator Komisi Yudisial Provinsi Maluku, Amiruddin Latukonsina menyatakan pengawasan terhadap kode etik hakim akan diprioritaskan di Pengadilan Negeri Ambon. Hal itu penting dalam mencegah hakim nakal saat mengadili perkara di ruang sidang. Amiruddin menyebutkan Pengadilan Negeri Ambon merupakan peradilan yang menyidangkan tindak pidana korupsi. Olehnya itu pengawasan harus ditingkatkan, terutama dalam persidangan kasus tipikor. Amiruddin menjelaskan di Maluku terdapat 6 peradilan, Pengadilan Negeri Ambon menjadi fokus pengawasan dalam menciptakan peradilan yang bebas dari pelanggaran kode etik hakim. Kita akan tetap fokus karena hari ini di Maluku itu juga sudah 4 PN yang dari awalnya hanya cuma 4 PN, dan kita akan fokus pada semua pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Nah, terkait dengan hal itu, untuk meningkatkan itu, maka kita akan tetap fokus pada tugas-tugas Komisi Yudisial di daerah, yakni pemantauan dan penerimaan laporan pelanggaran dugaan KPPH. Ada hal yang lebih penting lagi adalah tetap kita fokus pada Pengadilan Negeri Ambon, karena di situ ada pengadilan ad hoc yang melingkup kasus-kasus besar, misalkan korupsi dan lain sebagainya. Selain pengawasan di Pengadilan Negeri Ambon, pihaknya juga akan melakukan pengawasan di sejumlah peradilan di Maluku, baik agama, tata usaha maupun pengadilan militer. Panili Tahid melaporkan. Saudara, Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Provinsi Maluku menerima sedikitnya 23 pengaduan terkait dengan kode etik pedoman perilaku hakim sepanjang tahun 2019. Ketua Koordinator Komisi Yudisial Maluku, Amiruddin Latukonsina menyatakan pengaduan itu telah ditindaklanjuti, bahkan telah dilakukan sidang pleno. Pengawasan terhadap kode etik pedoman perilaku hakim terus dilakukan oleh Komisi Yudisial Provinsi Maluku. Ketua Koordinator Komisi Yudisial Provinsi Maluku, Amiruddin Latukonsina menyatakan, sepanjang tahun 2019 pihaknya menerima 23 pengaduan, 5 diantaranya datang langsung di kantor Komisi Yudisial di kawasan Rumah 3 Ambon. Amiruddin menjelaskan 23 pengaduan telah ditindaklanjuti dengan melakukan sidang pleno kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nama-nama hakim yang dilaporkan telah diserahkan kepada Mahkamah Agung. Amiruddin menyebutkan pengawasan terhadap para hakim yang ada di Maluku terus dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan. Sepanjang 2019 itu Komisi Yudisial RI dan Maluku itu menerima laporan dari Maluku itu sebanyak 23 laporan. 18 diantaranya itu dilaporkan berdasarkan via online, dan ada beberapa juga diantaranya langsung berangkat semua berkasnya ke Komisi Yudisial Pusat di Jalan Keramat Raya. Lalu 5 diantaranya itu dilaporkan melalui penghubung Kaya Maluku. Nah, untuk 5 yang dilaporkan itu terhitung 4 perdata dan 1 pidana. 3 perdata, 1 pidana, dan 1 pada pengadilan militer. Amiruddin berharap melalui pengawasan kode etik pedoman perilaku hakim dapat melahirkan para hakim yang berkualitas dalam memeriksa perkara yang disidangkan di lembaga peradilan di Maluku. Panili Tahid melaporkan. Aparatur sipil negara di seluruh satuan kerja lingkup pemerintah Provinsi Maluku terus dipacu untuk meningkatkan kedisiplinan. Upaya ini merupakan bagian reformasi birokrasi yang diamanatkan dalam undang-undang yang berlaku. Penjabat Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, mengungkapkan program pelatihan dasar masih diperlukan karena menjadi acuan untuk pembinaan kedisiplinan pegawai negeri sipil. Program ini dilakukan untuk memudahkan setiap instansi mengukur tingkat kedisiplinan para aparatur sipil negara di bidang kerja masing-masing. Dikatakan evaluasi kedisiplinan aparatur sipil negara sudah menjadi keharusan karena merupakan ketentuan yang harus dipenuhi. Menurut Selang, kegiatan seperti pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil akan melatih para CPNS untuk menegakkan disiplin dan mengimplementasikan dalam lingkungan kerja. Mengenai PNS, kata orang selalu mengikuti ketentuan yang ada dari Kemendagri dalam hal ini dan Menpan dalam hal ini untuk meningkatkan disiplin, ya salah satu dengan latihan dasar seperti ini.
Program pelatihan dasar CPNS sudah banyak menghasilkan ASN Maluku yang mengamalkan prinsip kerja yang disiplin. Dari evaluasi yang dilakukan Sekretariat Daerah Maluku juga menunjukkan kedisiplinan aparatur sipil negara di jajaran pemerintahan provinsi hingga kabupaten kota tergolong baik dan memuaskan. Penjabat Sekda Maluku pun menyerukan seluruh aparatur sipil negara di Maluku tetap menjunjung kedisiplinan agar hasil kerja bisa dicapai sesuai target. Yasser Turita, Hamzah Tomya melaporkan. Yuk tonton program-program menghibur dan positif yang menambah wawasan kalian. Bernyanyi bersama teman-teman bertalenta luar biasa. Ayo bernyanyi. Sedang main mobil-mobilan. Belajar bahasa Inggris satu My hari hobby. satu kosakata. Kukuryu mengajakmu berkeliling Indonesia melihat potret anak-anak Nusantara. Anak Indonesia. TVRI, media pemersatu bangsa. Indonesia negeri kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau. Dari ribuan gugusan pulau itu, saya akan menuju ke salah satu kabupaten di bagian selatan Provinsi Maluku, Kepulauan Tanimbar. Sebagai daerah kepulauan, penduduk Tanimbar lekat dengan kehidupan bahari, dunia kemaritiman, bahkan telah dikenal oleh nenek moyang mereka sejak berabad-abad lampau. Jangan lupa untuk berwisata ke Samlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dari Maluku untuk Pesona Indonesia. Informasi lainnya, saudara, guru yang sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa secara moral memberikan jasa yang besar bagi kecerdasan anak bangsa. Guru harusnya mendapatkan posisi terhormat dan patut dihargai karena jasanya banyak melahirkan pemimpin besar di negeri ini. Guru sering diidentikan dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Secara moral, guru di mata publik kurang mendapatkan tempat yang layak, bahkan dipandang sebelah mata. Hak-hak guru pun diabaikan begitu saja, termasuk gaji yang dibayarkan sering terlambat. Demikian pula dengan sertifikasi guru. Kondisi ini sering terjadi di Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Para guru berharap kesejahteraan mereka harus diperhatikan untuk mengembalikan harkat dan martabat guru sebagai pahlawan pendidikan di negeri ini. Terakhir bagi Kecamatan Salahutu khususnya di bidang pendidikan, dalam hal ini menyangkut guru, kesejahteraan guru, biasanya penerimaan gaji guru khususnya Kecamatan Salahutu, kami tidak tahu di kecamatan lain, tapi Kecamatan Salahutu selalu di atas tanggal 10 atau paling cepat itu tanggal 16. Nah, pada bulan ini saja itu sampai hari ini itu belum terbayar gaji guru. Nah, bagaimana kita mau bicara tentang mutu pendidikan kalau kesejahteraan guru itu tidak diperhatikan? Keberadaan guru harusnya dihargai dan dihormati karena guru hadir sebagai ujung tombak penggerak pendidikan di daerah. Semestinya guru sudah saatnya mendapatkan posisi terhormat dan perhatian khusus, termasuk hak-hak guru yang selama ini terabaikan. Abu Sabawa, Cak Tamael melaporkan. Masih tentang pendidikan, saudara, program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Merdeka Belajar menghendaki guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar. Inovasi teknologi melalui berbagai konten tersedia dan dapat dioptimalkan sebagai media pembelajaran. Program Merdeka Belajar yang dicanangkan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menghendaki guru untuk mampu berinovasi dan berkreasi dalam mengajar. Program ini membuka ruang kepada guru dan murid untuk mengajar dan belajar secara mandiri dan kreatif.
Administrasi yang menyita waktu guru akan disederhanakan sehingga guru memiliki kesempatan untuk bisa meningkatkan kemampuan mengajarnya. Untuk mewujudkan program ini, guru mesti memiliki semangat mengajar dan terus mengeksplorasi inovasi teknologi yang tersedia. Selain itu, guru harus terus mengikuti perkembangan teknologi dalam hubungan dengan pembelajarannya di kelas. Hal ini diakui pelatih Google for Education Sivan Sutantro pada kegiatan pelatihan panduan pendidikan dalam rangka literasi digital di SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon. Saya melihat banyak media seperti pembelajaran di Google yang seringkali sudah banyak dipakai sebetulnya buat orang-orang. Seperti kita lihat di sini kan guru-guru sebenarnya udah sering menggunakan aplikasi Google. Cuma mungkin banyak yang masih bingung bagaimana cara menggunakan aplikasi Google ini di dalam pembelajaran. Semoga dengan kehadiran hari ini kita bisa banyak belajar bagaimana sih bisa menggunakan Google ini untuk pembelajaran. Dan kita pengen sekali supaya guru-guru ini bisa terus update, karena sebenarnya handphone yang mereka miliki sekarang bukan cuma untuk sosial media, bukan cuma untuk selain nonton video ya, tapi sebenarnya bisa digunakan untuk menggali pengetahuan lebih mendalam, melihat hal-hal dunia yang begitu indah gitu ya, seperti pantai yang tadi saya sebutkan. Dan saya harap ini juga bisa membangun kompetensi digital siswa. Pada kegiatan panduan pendidikan dalam literasi digital, pihak Google melatih para guru SMA Kristen YPKPM Ambon terkait penggunaan aplikasi Google dalam mengajar. Aplikasi ini tersedia gratis dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran di kelas. Melki Latusaule, Cakta Maila melaporkan. Tidak semua siswa SMK Negeri 7 Ambon melaksanakan praktek kerja industri di lapangan Kota Ambon. Salah satu penyebab masih minimnya ketersediaan dunia usaha dan dunia industri di kota ini. Pertumbuhan sekolah menengah kejuruan di tanah air sangat signifikan. Di Maluku saja hingga tahun ini telah ada lebih dari 100 lebih sekolah menengah kejuruan. Penyebaran pun merata di 11 kabupaten kota di Maluku. Kota Ambon sebagai ibu kota provinsi merupakan terbanyak SMK-nya di antara kabupaten kota lainnya. Pertumbuhan SMK yang begitu pesat terutama di kota Ambon tidak diimbangi dengan ketersediaan dunia usaha dan dunia industri bagi siswa SMK di kota ini dalam melaksanakan praktek kerja industri. Akibatnya ada SMK yang siswanya harus melaksanakan praktek kerja industri di luar kota Ambon maupun provinsi Maluku. Salah satu SMK yang siswanya melaksanakan prakering di luar kota Ambon dan provinsi Maluku yaitu SMK Negeri 7 Kota Ambon. Kepala SMK Negeri 7 Kota Ambon Saiful mengatakan, dari 7 program keahlian yang dimiliki di sekolah itu tidak semua siswanya melaksanakan prakering di Kota Ambon. Ada yang melaksanakan prakering di luar Maluku dan ada juga di kabupaten lain di daerah ini, sesuai dengan tuntutan bidang keahlian yang dimiliki. Untuk mengirimkan siswa mengikuti prakering ke luar Kota Ambon, kata Saiful, dilihat juga dari kemampuan orang tua siswa. Orang tua yang mempunyai kelebihan atau kemampuan untuk bisa melaksanakan itu kita menawarkan bagi yang ingin melaksanakan kegiatan prakeringnya di luar daerah sendiri. Nah, tentu dari segi tempat pelaksanaan kering memang kita di Kota Ambon ini masih sangat terbatas, sehingga diharapkan bagi yang punya kemampuan sesuai dengan kompetensi kalian yang ada di SMK 7 ya, kita menawarkan bagi orang tua yang punya kemampuan untuk melaksanakan kegiatan di luar, dan ini sudah kita laksanakan setiap tahunnya. Praktek kerja lapangan yang dilakukan di dunia usaha dan dunia industri oleh siswa SMK ini merupakan salah satu prasyarat untuk siswa dalam menyelesaikan proses pendidikan di sekolah masing-masing. Otis Kotadini dan Andre Oktoseja melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara Wakil Ketua Umum MUI Pusat Sinut Tahud Saadi mendukung Maluku dijadikan sebagai laboratorium kerukunan umat beragama, mengingat Maluku mampu memposisikan diri menjadi tuan rumah yang baik pada sejumlah event keagamaan skala nasional maupun internasional. Dukungan terhadap Maluku sebagai laboratorium kerukunan umat beragama terus bergulir. Satu di antaranya datang dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat yang juga Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Zainud Saadi. Saadi mendukung Maluku sebagai laboratorium kerukunan umat beragama karena Maluku dinilai mampu menjadi tuan rumah yang baik pada pelaksanaan sejumlah event berskala nasional maupun internasional.
dan disetarakan, dan itu sudah dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan baik level nasional maupun internasional di Kota Ambon. MUI sebagai wadah berhimpunnya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim khusus di Provinsi Maluku menjadi harapan umat Islam tentunya terutama, dan menjadi harapan seluruh masyarakat yang ada di daerah Provinsi Maluku ini. Karena MUI dengan landasan Islam sudah barang pasti akan memprioritaskan program kerjanya, memposisikan diri sebagai organisasi yang rahmatan lil alamin. Saadi menyebut Provinsi Maluku yang dikenal dengan negeri raja-raja memiliki karakteristik budaya yang sangat unik. Jika diaplikasikan dalam metode hidup bernegara, mampu memberikan nilai positif bagi sebuah keragaman berakar budaya. Dijelaskan Pela Gandong cocok diterapkan di daerah lain sebagai instrumen penting menggagas sebuah keindonesiaan sejati dari Maluku untuk kebinekaan. Abu Saubawa, Lamorunga melaporkan. Saudara Wakapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Teguh Sarwono memimpin upacara Hari Ulang Tahun Satpam ke-39 di Mapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Satpam sebagai perpanjangan tangan Polri wajib bersinergi dengan seluruh stakeholder menjaga situasi Kaptimbas yang kondusif di Maluku. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Pengamanan atau Satpam ke-39 berlangsung Rabu pagi di Mapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Upacara ini dipimpin langsung Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Teguh Sarwono. Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz dalam amanatnya yang dibacakan Wakapolda Maluku menyatakan Satuan Pengamanan atau Satpam merupakan perpanjangan tangan Polri yang memiliki peran strategis guna mendorong kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Olehnya Satpam wajib ikut menciptakan Kamtibmas yang kondusif dengan melakukan sinergi bersama aparat keamanan lainnya seperti Polri maupun TNI serta seluruh elemen masyarakat. Tema yang diangkat pada Hari Ulang Tahun Satpam ke-39 ini yakni Satuan Pengamanan berbasis kompetensi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul untuk terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif dan terjaminnya keamanan di lingkungan kerja menuju Indonesia maju. Tema ini sangat tepat sesuai dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Sementara itu, Direktur Binmas Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Andi Ervin sebagai pembina Satpam di Maluku mengatakan, para satuan pengaman Satpam ini diharapkan dapat menjadi mitra Polri yang baik bagi terciptanya situasi Kamtibmas di wilayah Maluku secara umum, terkhusus di Kota Ambon. Tentunya kita berharap ya SDM atau kemampuan dari rekan-rekan Satpam ya lebih mumpuni dan tentunya bermanfaat bagi pengguna Satpam itu sendiri, ya, di mana Satpam itu memiliki kewenangan kepolisian terbatas di lingkungan tempat kerjanya, dan Satpam merupakan mitra kami di dalam memelihara Kamtibmas khususnya di Kota Ambon dan secara keseluruhan di Maluku. Di peringatan Hari Ulang Tahun Satpam ke-39, para Satpam Ambon menampilkan peragaan memecahkan batok buah kelapa, kayu papan, dan balok es batu. Christine Sipahelut, Kurniawan, melaporkan. Adik-adik, ada serial animasi baru loh di TVRI. Menceritakan aksi 6 pahlawan heroik dan lucu melawan rencana gelap sang Grumble nakal. Setiap episodenya, adik-adik akan melihat aksi yang membuat jantung berdebar, tertawa, dan terkejut. Wah, seru ya! Badanamu Cadets, Senin sampai Rabu, pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan Sabtu sampai Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa.
Yuk tonton program-program menghibur dan positif yang menambah wawasan kalian. Bernyanyi bersama teman-teman bertalenta luar biasa. Ayo bernyanyi. Sedang main mobil-mobilan. Belajar bahasa Inggris satu My hari satu hobby. kosakata. Kukuryu mengajakmu berkeliling Indonesia melihat potret anak-anak Nusantara. Anak Indonesia. TVRI, media pemersatu bangsa. Pesta adat kematian di Kabupaten Mamasa dikenal dengan sebutan upacara adat Rambu Solong. Ini adalah salah satu tradisi masyarakat Mamasa yang menjadi saksi dari eksistensi keberadaan tenun sambu khas Mamasa. Saudara, acara serah terima jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Piru dan Pisah Sambut digelar baru-baru ini. Kehadiran Bupati Seram Bagian Barat dalam acara pisah sambut ini sebagai tanda kemitraan antara pemerintah daerah Seram Bagian Barat dan Lapas Piru. Dalam kesempatan itu, Bupati berharap agar Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Piru yang baru bisa menjalin sinergitas bersama pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Lapas kelas 2B Piru yang lama, Saiful Sahri, menyampaikan permohonan maaf dan berterima kasih telah mengabdi lebih kurang 3 tahun 8 bulan di Lapas kelas 2B Piru. Dirinya berharap kepada penggantinya dapat segera melanjutkan kegiatan positifnya agar Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Piru ini bisa lebih maju. Salah satunya terkait penghentian masuknya narkoba di dalam lapas. Dari Piru, Wahid Hukul melaporkan. Saudara, penyelenggaraan berbagai event di Maluku dinilai belum dikemas secara apik sesuai standar entertainment. Berbagai event yang telah digelar sejauh ini hanya berorientasi sukses pelaksanaan, bukan untuk memantik minat kunjungan wisatawan ke Maluku. Sudah banyak event diselenggarakan di seluruh kabupaten kota di Maluku. Event yang terselenggara ini dinilai belum efektif mengkatrol kunjungan wisatawan ke Maluku. Menurut pengamat ekonomi manajemen Universitas Patimura, C. Asnawi, penyelenggaraan berbagai event di Maluku tidak dikemas dengan menarik. Banyak event yang dikemas dengan konsep standar dan jauh dari standar entertainment. Kendala ini yang membuat event-event daerah hanya berhasil dari aspek seremoni, namun tidak memberi dampak besar bagi perekonomian masyarakat. Kalau saya nggak salah 2018 itu sekitar 17 event, kemudian 2019 menjadi 23 event. Tapi apakah 23 event ini bermanfaat, berpengaruh atau tidak? Itu harus diukur. Event yang diselenggarakan itu event budaya secara untuk lokal, nasional, atau internasional, seperti itu. Nah, parameternya ada. Contoh dari pengunjung, peserta, seperti itu. Terus kemudian efek ekonomi terhadap daerah tersebut. Karena event juga ada beberapa indikator yang menguatkan event. Kemudian efek lingkungan, efek promosi, efek kesadaran masyarakat terhadap event itu juga harus dibangun seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah selama ini pemerintah daerah, pemerintah kota dan kabupaten itu efektif atau tidak, saya belum bisa menjawab karena mereka pun belum mengukur ya, sepertinya seperti itu. Tapi saya melihatnya seperti ini, event lebih banyak ke event lokal dan tidak dikemas dengan baik sehingga tidak menimbulkan awareness bagi wisatawan. Nah, itu, ya. Asnawi mengungkapkan jika konsep pelaksanaan event dikemas secara menarik,
tentu bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang berkunjung. Dikatakan Maluku punya banyak tradisi adat budaya yang seharusnya menjadi nilai jual pariwisata bila dikonsepkan dengan lebih entertain. Untuk itu pemerintah daerah disarankan mengevaluasi pelaksanaan event-event daerah yang bisa menjual Maluku lebih dikenal luas dan berdampak bagi ekonomi daerah. Yasser Tuarita, Hamzah Tomya melaporkan. Saudara, sukses dan gagal dua rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum meraih sukses, kegagalan pasti dialami oleh seorang pelaku usaha. Seperti yang dialami para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Ternate, Maluku Utara. Pantang menyerah dan memiliki mental yang kuat untuk terus bangkit dan memulai kembali usaha. Itulah yang pernah dialami para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Ternate, Maluku Utara. Iswanti Usman, penjual nasi kuning misalnya. Usahanya ini merupakan usaha turun-temurun dari orang tuanya 15 tahun lalu. Bermodalkan Rp300.000 kala itu, ia bisa menghidupi keluarganya. Melihat usahanya cukup berkembang, Iswanti Usman mulai mengembangkan warung nasi kuning yang tadinya hanya menampung 3 hingga 5 orang, kini bisa menampung 10 sampai 20 orang. Tak dipungkiri Iswanti, hasil jerih payahnya itu takkan cukup jika mengandalkan modal sendiri. Ya, mudah-mudahan Bank Maluku ini dong pakai di Bank Maluku terus, insya Allah. Berjalan lancar-lancar, apa dari Bank Maluku. Mengelola usaha mikro kecil dan menengah tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup pengelolanya, namun bermanfaat juga bagi banyak orang. Kios sembako yang menjual kebutuhan pokok milik Putri Handayani contohnya. Kios sembako miliknya itu telah membantu warga yang tinggal di kaki Gunung Gamalama bagian utara, Kelurahan Sango, Kecamatan Ternate Utara. Sebelum kios tersebut ada, warga desa Sango berbelanja kebutuhan pokok di Pasar Higienis Pusat Kota Ternate yang berjarak kurang lebih 7 km dari desa Sango. Sangat bermanfaat Ibu ya, apalagi kami ini kan, saya ini kan istilahnya pemula. Jadi dengan bantuan yang ada itu saya rasa bahwa manfaatnya itu luar biasa. Saya bisa membeli apa yang kebutuhan yang ada dalam warung, bisa membantu masyarakat yang ada di sekitar sini kan Ibu. Jadi saya rasa dengan adanya bantuan mikro untuk saya yang usaha-usaha kecil itu saya rasa sangat bermanfaat sekali Ibu. Iswanti Usman dan Putri Handayani telah memotivasi pelaku usaha lain yang ingin meraih kesuksesan. Pelaku usaha yang sukses harus memiliki prinsip dan motivasi bisnis. Bekerja bukanlah sekedar mencari sukses, bekerja untuk belajar. Karena seorang pelaku usaha sukses menikmati proses belajarnya selama mereka bekerja. Dengan belajar dari hal yang kecil selama bekerja, Anda mungkin jauh lebih mudah untuk membangun dan mengembangkan usaha yang lebih besar. Devi bin Umar dan Edmond Dantis Tupan melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan Anda bersama kami dalam program Maluku hari ini. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian juga kebersamaan saudara dan sampai jumpa.